Selamat datang ya di kelas saya di mata kuliah mikrobiologi lingkungan. Di sini sebelumnya karena ini adalah minggu awal, jadi saya akan menjelaskan terkait BRP dari mata kuliah mikrobiologi lingkungan dan kemudian akan ada penjelasan dari saya kurang lebih 20 menit. Lalu kemudian akan ditutup dengan kuis ya. Jadi tolong diperhatikan baik-baik supaya teman-teman bisa menjawab kuisnya. Oke. Saya akan share terkait dengan BRP terlebih dahulu. BRP-nya nanti teman-teman bisa akses di emas. Ini adalah BRP-nya untuk mata kuliah mikrobiologi lingkungan. Jadi di sini mata kuliah mikrobiologi lingkungan merupakan mata kuliah prasyarat untuk mata kuliah unit operasi dan proses ya. Jadi teman-teman untuk mengambil mata kuliah UOP, kalian harus mengambil mata kuliah mikrobiologi lingkungan. Dan untuk mengambil mata kuliah mikrobiologi lingkungan, kalian harus mengambil mata kuliah biologi lingkungan. Dan uh, ada 2 CPL atau capaian pembelajaran lulusan gitu ya. Jadi setiap mata kuliah ada CPL. Yang pertama adalah CPL 1 terkait dengan basic science. Teman-teman diminta nanti setelah lulus dapat mengaitkan ilmu matematika, sains, dasar ilmu teknik, serta spesialisasi teknik lingkungan untuk digunakan dalam menyelesaikan masalah teknik lingkungan. Lalu kemudian CPL 3 ini terkait eksperimen, karena di sini akan ada praktikum atau eksperimen, maka mata kuliah ini dibebankan CPL 3, yaitu mampu melakukan investigasi, eksperimen masalah teknik lingkungan yang kompleks dengan menggunakan dasar pengetahuan dan metodologi penelitian. Lalu kemudian kedua CPL tersebut diturunkan menjadi 2 CPMK. Yang pertama, teman-teman diharapkan dapat mengemukakan prinsip-prinsip mikrobiologi, konsep dasar pertumbuhan mikroorganisme, serta peran dan dampaknya di lingkungan. Lalu yang kedua, mampu mendemonstrasikan keberadaan dan sifat mikroorganisme di lingkungan melalui proses enumerasi mikroorganisme. Dan kemudian, ini dibagi menjadi ke-16 minggu, di mana minggu 1 sampai ke-3 akan membahas terkait sub CPMK 1. Nanti pada minggu ini kita masih akan membahas sub CPMK 1. Lalu minggu keempat, kelima adalah sub CPMK 2 terkait dengan pertumbuhan bakteri, kebutuhan nutrisi, dan metabolisme mikroorganisme. Lalu kemudian sub CPMK 6, 7, minggu ke-6, minggu ke-7 mulai masuk ke sub CPMK 3 tentang peran dan implikasi dari keberadaan mikroorganisme di lingkungan. Lalu kemudian akan ada UTS di minggu ke-8 dan minggu ke-9 ke-10 ini masih melanjutkan sub CPMK 3. Kemudian di minggu 11, 12, 13, 14 sampai 15 ini akan membahas terkait sub CPMK 4, di mana di sini ada rubrik yang kriteria penilaiannya adalah penilaian tugas esai, di mana tugas esai itu dibuat berdasarkan kegiatan praktikum teman-teman. Jadi di sini nanti asesmennya akan ada asesmen UTS tentunya di minggu ke-8 30%, kemudian asesmen UAS 25%, lalu kemudian tugas esai ini adalah laporan dari kegiatan praktikum yang harus diasistensikan ke asisten, ini 25%, dan juga kuis di setiap minggu ya, seperti yang minggu ini akan ada kuis dengan bobotnya 20%. Ini adalah rubrik penilaian tugas esai, nanti teman-teman bisa dapatkan dari asisten kelasnya. Lalu kemudian ini adalah bagian alir kompetensinya, dimulai dari sub CPMK 1, 2, 3, dan 4, yang akan menjawab CPMK 1 dan CPMK kedua. Mungkin sekilas untuk perkenalan terkait BRP-nya dan juga asesmen penilaiannya, semoga bisa dipahami. Saya akan masuk ke materi perkuliahan hari ini ya, di mana materi perkuliahan hari ini akan membahas
terkait CPL1, CPMK1, dan sub CPMK1. Jadi ini adalah materi hari ini terkait dengan bakteri. Semua bisa melihat PPT saya kan ya? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Oke, ini ya. Jadi ini menjawab untuk materi hari ini adalah terkait bakteri, struktur bakteri, lalu ada satu untuk menjawab CPL1 terkait basic science dan CPMK yang pertama. Jadi teman-teman nanti akan belajar bagaimana struktur utama dari sel bakteri, lalu apa itu gram positif dan gram negatif, lalu kemudian apa itu fungsi dari DNA, dan bagaimana transfer genetik, dan terakhir adalah mengaitkan proses genetik dengan resistensi antibiotik. Nah, ini teman-teman tentunya mungkin sudah familiar dengan struktur bakteri. Di sini ada dinding sel, ada DNA, ada ribosom, sitoplasma, flagela, membran plasma, dan mesosom. Nah, struktur sel ini penting ya untuk supaya bakteri tersebut punya bentuk, punya perlindungan, dan tentunya untuk metabolisme bakteri tersebut gitu ya, karena bakteri seperti manusia juga gitu ya memiliki metabolisme tertentu, dan mereka juga harus beradaptasi terhadap lingkungan gitu ya. Oleh karena itu setiap struktur komponen ini memiliki fungsi dan perannya masing-masing. Yang pertama adalah dinding sel gitu ya. Mungkin namanya dinding sel berarti dia lapisan yang terluar. Kalau nggak ada dinding sel maka nggak akan ada bentuk sel gitu ya. Selnya nggak akan berbentuk dan dia nggak akan kuat atau kokoh gitu ya. Jadi dinding sel ini memberi kekakuan dan bentuk sel. Lalu melindungi diri dari gangguan osmotik, adanya perbedaan tekanan gitu di luar dan di dalam. Kalau ada perbedaan tekanan, ada tekanan osmotik, maka sel ini akan mudah pecah gitu ya. Maka dari itu dinding sel ini berfungsi supaya melindungi dari gangguan osmotik tersebut. Dan komponen utama dari dinding sel itu disebut sebagai peptidoglikan. Yang hijau ini adalah peptidoglikan. Nah, bakteri dibedakan menjadi dua jenis berdasarkan struktur selnya, struktur dinding selnya. Yang pertama adalah gram negatif, yang kedua adalah gram positif. Bisa dilihat kalau gram positif dia peptidoglikannya lebih tebal. Tapi gram negatif dia peptidoglikannya lebih tipis. Tapi gram negatif ini perlindungannya dibantu oleh outer membran atau membran luar dan lipopolisakarida. Sedangkan gram positif dia nggak punya member luar atau outer membran. Jadi dia mengandalkan peptidoglycan yang tebal. Nah, peptidoglycan sendiri ini adalah struktur unit berulang dari NAM atau asetil glukosamin dan NAG atau asetil muramic acid. Dia adalah bentuk gula, ini ya, NAM NAG-nya, lalu dia dikoneksikan atau diikat oleh asam amino atau peptida. Nah, tadi ya perbedaannya, kalau gram negatif dia lebih tipis, bisa diingat kalau negatif tipis, kalau positif dia lebih tebal. Nah, jadi dari struktur yang terluar kita masuk ke struktur yang di dalam, gitu ya. Tadi kita udah bahas yang dinding sel, lalu kita masuk ke sitoplasma. Nah, di dalam sitoplasma ini ada DNA dan juga ada ribosom yang penting ya. Sama seperti manusia gitu, mungkin kalian udah familiar dengan DNA. DNA ini menyimpan seluruh informasi kehidupan. Semua material genetik disimpan di dalam DNA gitu ya. Jadi seluruh fungsi sel yang ada di dalam tubuh kita gitu ya, sama seperti bakteri, itu semuanya tersimpan di DNA. Kemudian di sitoplasma ini juga ada ribosom, di mana ribosom ini berfungsi untuk sintesis protein atau berfungsi untuk membuat protein. Protein ini sangat penting gitu ya, karena semua
fungsi sel, jaringan gitu ya. Kalau konteksnya manusia, itu dilakukan oleh protein. Di mana protein harus selalu disintesis atau dibentuk. Nah, proses sintesis protein ini ada di ribosom, di mana ribosom dan DNA ini ada di sitoplasma tersebut. Lalu masuk ke DNA. Nah, DNA ini bentuknya double helix ya. Jadi ada dua tali, atau kita nyebutnya double helix, dan kemudian dia terdiri dari fosfat, gula, dan basa nitrogen. Atau kita menyingkatnya A, T, C, G gitu ya. Jadi ada pairingnya, A ini berpasangan dengan T, C berpasangan dengan G. Nah, di mana DNA berada gitu ya. Jadi setiap sel manusia maupun sel bakteri, tapi bedanya kalau bakteri cuma punya satu sel. Nah, setiap sel ini dia memiliki kromosom. Nah, di dalam kromosom ini tersimpan DNA. Nah, masing-masing DNA, area dari DNA, karena DNA ini sangat panjang, gitu ya. Nah, kalau kita breakdown masing-masing DNA ini, maka DNA ini tersusun atas gen. Gen ini adalah yang spesifik memberikan sifat ke manusia, misalnya gen yang membuat sifat rambut hitam, rambut pirang, misalnya itu contohnya. Atau gen yang berfungsi untuk memperkuat dinding sel. Jadi gen ini adalah punya fungsi masing-masing, lalu gen ini berkumpul jadi satu, nah itu terkumpul menjadi DNA. Nah, tapi bedanya dengan bakteri, manusia DNA manusia hanya disimpan di kromosom, tapi kalau bakteri DNA-nya bisa disimpan di plasmid. Jadi ada kromosomal DNA dan ada plasmid DNA. Kita nggak punya plasmid DNA. Nah, kalau kromosomal DNA, dia menyimpan informasi genetik utama, sedangkan plasmid ini membawa sifat tambahan, terutama sifat yang menyebabkan bakteri tersebut resisten terhadap antibiotik. Nanti saya jelaskan lebih lanjut apa itu resistensi antibiotik. Jadi yang kedua, bedanya dengan kromosomal DNA, plasmid DNA ini bisa ditransfer ke luar. Jadi dia bisa berpindah dari satu bakteri ke bakteri yang lainnya. Sedangkan kromosomal DNA dia tidak bisa ditransfer. Ditransfer secara horizontal. Jadi kromosomal DNA hanya bisa ditransfer secara vertikal dari orang tua ke anak. Tapi kalau plasmid DNA dia bisa ditransfer secara horizontal. Nanti saya jelaskan. Nah, ini ribosom. Dia bertanggung jawab untuk membuat protein. Jadi protein ini dibuat dari mekanisme yang disebut transkripsi dan translasi, di mana transkripsi adalah mengubah DNA menjadi RNA, dan translasi adalah mengubah RNA menjadi protein. Dan setiap protein punya fungsi yang berbeda-beda untuk metabolisme tubuh bakteri tersebut. Nah, mungkin masuk ke resistensi antibiotik karena material genetik tadi, karena DNA tersebut memiliki gen, dan itu akan berkaitan dengan resistensi terhadap antibiotik. Nah, sebelum masuk ke pengertian resistensi antibiotik, ini dijelaskan terlebih dahulu sejarah antibiotik. Jadi pertama kali Alexander Fleming ini tidak sengaja menemukan antibiotik. Karena dia mau menumbuhkan bakteri Staphylococcus, tapi bakterinya, cawannya terkontaminasi jamur. Nah, kemudian di area yang terkontaminasi jamur ini, ternyata nggak ada pertumbuhan bakteri. Akhirnya jamur ini dibuat menjadi bahan dasar untuk pembuatan antibiotik pertama, yaitu penisilin. Gitu ya. Karena dilihat bahwa ketika ada jamur, maka tidak ada pertumbuhan bakteri. Gitu ya. Artinya jamur ini bisa menginhibit pertumbuhan bakteri. Kemudian menjadi dasar untuk pembuatan antibiotik.
Nah, kenapa bakteri ini bisa resisten terhadap antibiotik gitu ya? Jadi awalnya kalau misalnya bakteri dikasih antibiotik, dia akan mati. Akan mati karena mekanismenya ya. Jadi antibiotik ini akan merusak kerja dari bakteri tersebut. Jadi bakteri ini harus ada proses sintesis dinding selnya harus diperbarui supaya dia kuat. Tapi beberapa antibiotik ini bisa menginhibit proses sintesis dinding sel. Atau yang kedua, DNA bakteri akan bereplikasi. Kalau manusia berkembang biak gitu ya, tapi kalau bakteri dia bereplikasi, tapi antibiotik ini menghambat proses replikasi DNA. Atau antibiotik ini juga menghambat sintesis protein, menghambat proses transcription dan translation, dan juga menghambat metabolisme dari sel bakteri. Jadi antibiotik dia kerjanya beda-beda ya. Ada yang memang menyerang sintesis dinding sel, mengganggu proses replikasi, dan sebagainya. Tapi karena semakin bakteri ini terekspos oleh antibiotik, bakteri ini menjadi lebih pintar gitu ya. Maka dia menghasilkan namanya ROS, Reactive Oxygen Species, atau termasuk respon SOS-nya bakteri. Jadi ketika semakin sering diekspos oleh antibiotik, maka DNA ini akan rusak dan mengalami mutasi. Nah, ketika mengalami mutasi, maka dia akan terbentuk gen bagian dari DNA tersebut yang menyebabkan dia resisten terhadap antibiotik. Lalu ketika sel orang tua atau parent cell itu memiliki ARG atau disebut sebagai antibiotic resistant genes atau gen di dalam DNA yang udah termutasi dan menyebabkan bakteri itu resisten, maka dia bisa menurunkan material genetik tersebut atau menurunkan ARG tersebut ke sel anaknya gitu ya ketika dia bereplikasi gitu. Karena kan DNA terus bereplikasi gitu ya dari 1 menjadi 2, 2 menjadi 4. Nah, ketika parent cell yang memiliki gen resistensi antibiotik, maka anaknya juga akan memiliki gen resistensi antibiotik atau kita mengenalnya dengan vertical gene transfer. Lalu yang kedua, transfernya bisa melalui horizontal. Jadi kalau vertikal dari ibu ke anak, kalau horizontal dia bisa dipindahkan dari satu bakteri ke bakteri yang lain. Jadi ibaratnya kalau manusia satu, bisa kita sakit, kita bisa menularkan ke orang lain gitu ya. Tapi kalau bakteri, dia bisa memindahkan material genetiknya ke bakteri lain. Kalau kita nggak bisa ya, kita nggak bisa memindahkan DNA kita ke orang lain. Nah, ada 3 prosesnya. Yang pertama adalah konjugasi. Jadi sel donor ini punya plasmid. Tadi udah saya jelaskan bahwa plasmid ini bisa berpindah. Nah, plasmid ini gitu ya, kalau bakterinya berdekatan, misalnya di air limbah, komunitas mikrobanya sangat banyak, dia mungkin densitasnya sangat tinggi, dia berdekatan, maka dia bisa memindahkan plasmidnya ke bakteri lainnya gitu ya. Dan apabila plasmid tersebut membawa ARG, maka sel resipiennya ini juga akan menjadi resisten terhadap antibiotik. Lalu proses yang kedua adalah transformasi. Jadi ketika bakteri mati, dia akan mengeluarkan free DNA atau DNA bebas. Jadi DNA-nya itu keluar ke lingkungan gitu misalnya. Nah, ketika dia keluar ke lingkungan, dia disebut sebagai free DNA atau DNA bebas. Nah, DNA bebas ini bisa ditangkap oleh sel yang baru. Nah, di mana ketika dia ditangkap dan DNA tersebut mengandung ARG, maka bakteri ini akan bisa resisten juga. Atau dengan proses transduksi. Jadi ada istilahnya faga. Bakteriofaga ini adalah virus yang bisa menginfeksi bakteri. Jadi virus itu nggak cuma menginfeksi manusia, tapi bisa juga menginfeksi bakteri. Nah, ketika suatu bakteriofaga ini menginfeksi satu sel, dia bisa mengambil material genetiknya, dia bisa mengambil DNA dari si donor sel ini dan bisa
ketika dia menginfeksi bakteri lain, dia bisa memindahkan material genetik dari donor sel ke resipien sel. Jadi bayangkan ketika satu bakteri itu resisten, dia bisa, karena mutasi, dia bisa menyebarkannya ke anaknya melalui vertical gene transfer dan bisa menyebarkan ke bakteri lainnya melalui horizontal gene transfer. Dan bakteri yang tadinya tidak resisten menjadi resisten. Dan ini berbahaya kalau bakteri yang memiliki gen resistensi tersebut ini adalah bakteri patogen. Karena artinya bakteri akan lebih susah diinfeksi. Nah, ini contohnya mekanisme resistensinya. Tadi saya jelaskan misalnya antibiotik ini bisa menginhibit cell wall sintesis. Ya, jadi sintesis dinding sel ini untuk supaya dinding sel lebih kuat, maka dia butuh protein disebut sebagai penicillin binding protein. Tapi ketika bakteri tersebut diberikan beta-laktam antibiotik, maka beta-laktam antibiotik ini bisa merusak penicillin binding protein. Jadi ketika bakteri terekspos beta-laktam antibiotik, penicillin binding proteinnya menjadi tidak bisa bekerja dan akhirnya sintesis dinding selnya tidak bisa uh, tidak bisa berjalan dengan baik dan akhirnya bakterinya lysis atau di sini nggak ada dinding selnya gitu ya, pecah karena dinding selnya tidak terbentuk karena beta-laktam antibiotik ini menyerang penicillin binding protein. Itu kalau bakteri tidak memiliki resistensi. Tapi kalau bakteri memiliki resistensi, maka ketika antibiotik masuk, dia bisa mengeluarkan antibiotik tersebut. Atau kita mengenal istilahnya dengan efflux pump. Jadi dia mengeluarkan, pumping out antibiotik supaya nggak masuk. Atau dia bisa memodifikasi dinding sel supaya impermeable sehingga antibiotiknya tidak masuk. Atau dia memodifikasi target. Atau dia juga bisa menginaktivasi antibiotik yang masuk. Sebagai contoh, tadi saya jelaskan bahwa untuk membuat sintesis dinding sel, maka diperlukan penicillin binding protein. Tapi penicillin binding protein ini, kalau diberikan antibiotik beta-laktam, maka penicillin binding proteinnya menjadi tidak bekerja. Tapi karena bakteri tersebut resisten, dia bisa mengubah, memodifikasi supaya beta-laktam antibiotiknya tidak menyerang penicillin binding protein. Gitu ya, dia mengubah memodifikasi target atau memodifikasi penicillin binding protein supaya tidak bisa bereaksi dengan antibiotik beta-laktam. Sehingga kalau antibiotik beta-laktam tidak bisa bereaksi dengan penicillin binding protein, maka sintesis dinding selnya tetap akan berlangsung gitu ya. Tadinya harusnya penicillin binding protein kalau dikasih antibiotik dia bisa rusak. Jadinya sel wall sintesisnya tidak bekerja, dia lysis, bakterinya pecah, lalu bakterinya mati. Tapi karena bakteri tersebut punya mekanisme resistensi, maka dia memodifikasi penicillin binding protein sehingga beta-laktamnya tidak bisa bereaksi dengan penicillin binding protein dan dia tetap bisa melakukan cell wall sintesis. Jadi dia tetap bisa bertahan hidup. Sampai sini semoga paham dan saya akan di 3 menit terakhir, 5 menit terakhir saya akan memberikan kuis. Tolong teman-teman scan ini ya. Scan kuisnya. Sudah bisa semua? Kalau nggak ada, saya akan berikan linknya. Saya akan berikan linknya di chat. Bisa semua?
Bisa, Bu. Oke. Ini, oke baru 3 yang join. Mungkin satu lagi. Oke. Kita mulai dari pertanyaan yang pertama. 20 detik. Ayo, ayo. Oke. Semua menjawab peptidoglikan. Pertanyaan yang kedua. Benar ya peptidoglikan jawabannya. 20 detik. Oke, kita lihat jawabannya. Jawabannya ya, menghambat protein binding protein sehingga peptidoglikan terganggu ya. Karena beta-laktam ini antibiotik yang mengganggu sintesis dinding sel. Oke, next. Ini plasmid ya, tentang plasmid. Ya, jawabannya yang plasmid dapat membawa gen resistensi dan berpindah antar bakteri gitu ya. Jadi kalau gen resistensinya ada di dalam plasmid, maka dia bisa membawa gen tersebut dan berpindah antar bakteri. Next, yang terakhir. Yang benar adalah konjugasi, transformasi, dan transduksi. Selamat, Gita. Oke, oke mungkin cukup kelas hari ini. Terima kasih banyak. Mungkin kalau ada yang ditanyakan, nanti bisa kita diskusi di luar kelas. Semoga kelas ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih.